semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama penerbit Adam. Oke, aku nggak akan lupa nyapa kalian. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan selalu ceria seperti aku. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian nih. Karena di video kali ini paling spesial aku ditemani oleh seseorang yang teman karib ya, yang sudah melanglang buana seperti aku. Ya, bercanda deh. Ya, jadi kali ini kita akan ditemani oleh seseorang yang memberikan atau bisa dibilang sebagai role model kita juga, karena dia itu sudah banyak pengalaman. Selain di kota sendiri, dia juga berpengalaman di kota orang lain, dan sudah beberapa tahun ini dia sudah mendapatkan beberapa penghargaan dan atribut juga. Langsung aja, penasaran kan? Kita sambut, ini dia Sakti Pangestu Satori. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya Teh Putri ya. Pada hari ini juga, sore hari ini kita dipertemukan. Akhirnya kita Akhirnya. dipertemukan sekian lama. Betul, kan? betul. Kita dulu sering banget bertemu, tapi Betul. sekarang kita baru bertemu tatap muka lagi. Tatap muka lagi selama kita chit-chat yang sungguh luar biasa lamanya. Dan Iya. saat hari ini di podcast kali ini juga Kita bisa bertemu. Biasanya di sosial media aja. Betul. Gimana Sakti? Kalau sekarang gimana nih kabarnya kamu Sakti? Waduh, luar biasa sekali ya. Tentunya yang bisa dilihat di sini Teh Putri baik banget. Wih. Teman-teman di sana juga semoga selalu baik ya. Betul. Dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan nomor 1 itu. Betul, karena kesehatan kita juga mahal ya. Kita sehat, kita juga ceria menebarkan kebaikan untuk kita semuanya. Oke, mungkin teman-teman di sana nih belum tahu keseharian kamu gimana. Terus kamu itu siapa? Mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya. Tapi Iya. kemungkinan besar banyak yang tahu juga Waduh. seperti Pangestu Satori itu siapa gitu. Oke, sekarang boleh dong cerita tentang Sakti itu kesehariannya sekarang gimana? Baik, Teh Putri. Mengenai keseharian Sakti sendiri, teman-teman semuanya, tapi ya kebanyakan kayaknya belum tahu deh siapa Sakti. Enggak dong. Kalau Sakti sendiri memang kesehariannya itu adalah sebagai mahasiswa, di mana Sakti bertemu dengan Teh Putri juga salah satu di instansi ambasador ya, salah satu generasi berencana Duta Genre Kabupaten Indramayu tahun 2018. Wih. Kita bertemu kali. Kita bertemu ya. Enggak dong, kita bertemu kali pertama itu di Paskibraka, boleh disebut nggak sih? Boleh. Karena itu di Paskibraka juga kita bertemu, dan itu aku baru tahu banget karena Teh Putri itu adalah salah satu senior aku Iya, di kamu Paskibraka junior ya? Indramayu. Iya, Teh Putri 2016 ya. Aku 2015. 15, aku 2017. Jadi sebenarnya kita tuh tahu bahwa saya Teh Putri juga kita udah sempat bertemu, tapi belum saling kenal. Belum, Gitu. jadi sekedar saling lewat Aja gitu ya Teh ya. Saling lewat aja, dan dipertemukan di 2018 kita satu angkatan. Angkatan di Duta Genre Kabupaten Indramayu tahun 2018 juga. Kita ada Teh Putri dan sangat luar biasa sekali. Di situ adalah salah satu mahasiswa ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu. Dan tentunya di situ Sakti sangat belajar sekali sama teman-teman, apalagi sama Teh Putri, mengenai public speaking, mengenai personal branding dan sebagainya. Dari situlah mulai di mana Sakti meranah karir di dunia pageant ataupun di dunia duta. Kayak gitu. Tepuk tangan dong kalian di sana. Tapi lanjut. tak lepas dari itu, karena apa sih duta itu? Apa sih, kenapa Sakti ngikutin banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di duta-duta gitu. Bener, banyak banget. Gitu. Sebenarnya Sakti ngikutin duta di Kabupaten Indramayu itu hanya satu, Teh Putri. Hanya di Duta Genre Kabupaten Indramayu. Generasi berencana. Bergenerasi berencana, karena memang di situ adalah proses Sakti membentuk diri, karakter serta branding itu di genre. Kayak Berarti gitu. itu pertama kali Sakti Pertama terjun kali. di dunia seperti itu ya, bukan Iya. dunia gaib kan? Betul, bukan dunia gaib, bukan dunia lain, tapi ini dunia pageant. Iya. Gitu. Apalagi di situ kan pembahasannya sangat menarik sekali. Betul, Teh Putri. Di genre sendiri kita sebagai remaja tahu apa sih tujuan kita sebagai remaja itu seperti apa, terus perencanaan yang akan kita bangun seperti apa. Betul. Ya nggak sih? Menarik banget. Dan kalian jangan di skip nih. Kita mau ngobrol dulu sama teman-teman di sana. Menurut teman-teman di sana nih, sebagai remaja yang baik itu seperti apa? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Remaja yang baik itu seperti ini gitu. Kita butuh tanggapan dari kalian juga. Langsung diisi di kolom komentar. Oke, lanjut lagi Sakti. Nah, kalau misalkan sekarang masih kuliah, sibuk kuliah atau sudah mau wisuda kah?
Alhamdulillah pada hari ini juga dan tepatnya tahun ini adalah saya sudah menyelesaikan tugas-tugas akhir saya di kuliah Teh, seperti itu. Dan kebetulan saya juga melanjutkan nih Teh dari yang namanya Duta Genre Kabupaten Indramayu melangkah di ranahnya kancah Provinsi Jawa Barat. Kayak gitu. Dari kabupaten di Jawa Barat. Betul. Gimana tuh? Di Jawa Barat, Sakti mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Pendidikan. Jadi Duta Pendidikan ini di Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah Sakti diamanai sebagai winner, juara 1 juga. Alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman semuanya. Kayak gitu. Tak lepas juga Sakti belajar dari situ dengan mewakili Provinsi Jawa Barat menuju nasional. Di Indonesia pun Sakti berkompetisi dengan seluruh Indonesia, bahwasanya Duta Pendidikan itu sangat luas. Apalagi dilihat dari latar belakang pendidikannya, latar belakang bagaimana dia public speakingnya, bagaimana dia untuk upgrade dari skill-skill yang dia punya, kayak gitu. Keren sekali Sakti, dari Indramayu bisa ke Jawa Barat, bisa mewakilin Jawa Barat juga di nasional. Buat teman-teman di sini nih, dimanapun berada, kalian bisa contoh nih Sakti Pangaste Satori, dari yang tadinya hanya sebagai remaja yang biasa aja gitu, rebahan aja aku dulu, rebahan sampai sekarang dia produktif sekali setiap harinya, mengisi di sosial media, mengisi informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat juga untuk remaja-remaja di sana ya. Betul, karena itu salah satu dari bentuk kita personal branding tersendiri. Karena pasti saya lebih menekankan bahwasanya media sosial itu sangatlah penting, sangat berpengaruh banget untuk saat ini. Sangat berpengaruh. Karena apa? Ketika kita nge-branding itu, oh berarti Sakti ini duta ya, oh Sakti ini suka ngisi-ngisi speaker, influencer dan sebagainya. Pasti orang mengecap bahwasannya adalah ketika kita sudah di branding di media sosial, kita nggak perlu malu teman-teman. Remaja-remaja sekarang cenderung cenderung kayak insecure, malu karena ya Kak, aku followernya sedikit, Kak, aku kayaknya kurang pede deh kayaknya untuk mengupload aktivitas kita sehari-hari. Tapi menurut Sakti sendiri adalah Sakti orangnya bukan follower terbanyak, bukan orang yang terhebat, bukan orang yang paling cerdas. Tapi di sini bagaimana Sakti memanfaatkan situasi tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Karena pendidikan tersendiri adalah Teteh yang seperti apa? Baiknya adalah kita belajar dari hal-hal terkecil untuk menuju hal yang terbesar. Kayak gitu. Ini sedikit banyak sekali kalimat-kalimat yang memberikan motivasi juga untuk aku dan teman-teman di sana pastinya. Kembali lagi tadi, sosial media itu paling penting ya. Betul, paling penting sekali. Apalagi sekarang kan sosial media itu kayak kebanyakan isinya konten-konten yang kurang bermanfaat. Betul. Kita harus pilih-pilih juga ya konten-konten yang memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Nah, selain sosial media nih, kita pernah belajar tentang life skill ya? Betul, life skill. Iya. Itu juga salah satu, media sosial itu salah satu dari life skill itu sendiri. Pengembangan life skill. Life skill. Nah, untuk itu nih, buat teman-teman di sana juga barangkali ada yang nggak tahu nih, life skill itu apa sih? Nah, kalau menurut pandangan Sakti gitu, life skill itu seperti apa? Life skill itu seperti apa? Tepat sekali Teh Putri. Pada hari ini kita ngebahas life skill. Dan Sakti di Putra Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun sampai nasional, Sakti membawa sebuah advokasi. Advokasi adalah sebuah program kerja di mana Sakti sendiri mencanangkan bahwasannya adalah advokasi Sakti sendiri membawakan teenager life skill. Teenager life skill. Nah, teenager life skill ini karena teenager remaja keterampilan hidup pada remaja. Kenapa sih kita harus menanamkan keterampilan hidup itu pada remaja? Karena salah satunya adalah remaja ini paling banyak populasinya dibandingkan usia-usia non produktif kayak gitu. Karena kita nantinya bakal menghadapi bonus demografi, Bonus demografi. Ya, betul. Bonus demografi ini mungkin banyak tantangan juga. Kita sebagai remaja-remaja yang produktif kan. Betul. Kalau misalnya kita tidak mengembangkan kemampuan kita mau bersaing seperti apa di era seperti Betul. itu, ya nggak? Jadi untuk itu kita harus bisa atau tahu life skill seperti apa, terus pengembangannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Karena itu adalah salah satu sarana kita untuk mengembangkan minat dan bakat Teteh seperti itu. Karena memang di teenager life skill ini Sakti mengembangkan bahwasanya life skill, keterampilan hidup itu terbagi menjadi dua, ada soft skill sama hard skill. Di mana hard skill ini kita pengelolaan, pengembangan di akademik, dan soft skill itu pengembangan pada saat naluriah, diri, bakat terpendam. Misal contohnya Teh Putri bisa nyanyi, Teh Putri bisa nari. Nah, itu adalah salah satu soft skill tersendiri Teh Putri. Kayak gitu. Teh Putri bisa berbicara di sini ya, podcast yang sangat luar biasa. Itu juga salah satu dari soft skill yang benar-benar kita kembangkan
saat ini. Jadi itu salah satu sarana kita untuk pengembangan keterampilan hidup pada remaja. Keterampilan juga memang sangat perlu diasah, Teteh, karena memang kebanyakan remaja setelah kita survei dan riset bahwasanya adalah remaja cenderung lebih tidak aktif gitu, tidak aktif untuk mengembangkan keterampilannya. Karena apa? Karena yang pertama, kita itu adalah generasi milenial yang butuh secara instan seperti itu. Dan yang kedua adalah remaja saat ini adalah remaja yang benar-benar remaja jompo katanya bahasanya. Aduh, ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan ya. Aduh. Remaja yang rebahan, remaja yang benar-benar mager, malas gerak, kaum rebahan. Nah, itu banyak banget isu-isu ataupun oknum-oknum yang menyanangkan bahwasanya remaja itu saat ini tidak ada yang dikatakan remaja. Tetapi bahwasannya adalah ketika Sakti sendiri dan Teh Putri nih mengajak persuasif kepada teman-teman semuanya bahwasannya keterampilan itu harus penting ya. Baik itu kita berbicara, itu keterampilan itu bisa menghasilkan sebuah karir dan cuan, betul nggak sih? Iya, cuan. Apalagi zaman sekarang cari cuan, betul. Nggak punya keterampilan ya bisa apa gitu betul. Kan? Ya mungkin ada remaja gitu yang punya kemampuan tapi dia tidak bisa mengolahnya atau tidak bisa kayak mengupgrade-nya itu. Menurut kamu itu seperti apa ya? Kalau misalkan remaja itu tidak bisa, saya bingung nih gimana caranya. Kita tuh bisa tanya ke teman-teman kita yang benar-benar bisa. Contoh Teh Putri. Teh Putri di sini sudah melanglang buana untuk kayak misalkan dari public speakingnya, menyanyinya dan sebagainya. Teh, aku punya bakat ini deh. Teh, aku punya keterampilan ini. Nah, di situ kita bisa bertanya, kita bisa sharing secara langsung bahwasanya kita tuh apa sih? Tapi dengan orang yang tepat. Kayak gitu. Ketika kita sharing, kita curhat bersama orang yang tepat, itu akan bermanfaat dan berdampak lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Berarti kita harus kayak disekelilingi dengan orang-orang yang memberikan motivasi juga buat kita agar kita juga akan mengembangkan life skill kita. Yang lebih meningkatkan upgrading lagi kayak gitu. Karena memang sarana remaja itu adalah sebagai sarana curhat gitu Teh. Karena bukan hanya persoalan pacaran, bukan hanya soal toxic relationship ataupun toxic yang lainnya, tapi di sini adalah persoalan bagaimana cara kita untuk mengembangkan keterampilan diri kita sendiri. Karena keterampilan itu adalah dimulai dari hati dan jati diri kita. Keniatan diri kita adalah dimulai dari sekarang. Start now, mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya, itu betul. Kalimat yang sering terucap. Iya, sering terucap, sering terdengar juga. Tapi jangan sering terlupakan. Aduh, sakit. Jangan dong. Sakit banget emang itu kalau buat dilupain. Kenapa jadi curhat ya? Oke, berarti life skill ini banyak sekali memberikan manfaat untuk remaja ya. Betul. Dalam mencari pekerjaan, mencari cuan, mencari jodoh perlu nggak? Perlu. Oh perlu, iya lah. Perlu. Apalagi kayak orang tuh nyari pasangan kayak dia bisa apa ya? Betul. Iya nggak sih? Betul. Bukan kita kayak di kamu pengennya yang perfect, ya kan? Tapi kayak kita juga butuh gitu seseorang yang punya keterampilan hidup, punya apa ya? Punya banyak. Perlu banyak ini ya, relasi ya tentunya. Betul. Karena keterampilan hidup juga kita menjadi salah satunya relasi Teh Putri. Relasi kita tuh harus bukan hanya kita pengen pilih-pilih pertemanan, bukan. Tapi kita harus mencari mana sih relasi kita yang benar-benar satu circle, di mana circle itu dapat berdampak baik ke depannya. Kayak gitu. Karena Sakti di sini tanpa adanya dukungan dari orang tua, keluarga, serta teman-teman sekitar yang mendukung penuh, Sakti bukan siapa-siapa dan Teh Putri pun bukan siapa-siapa di sini. Tapi tentunya teman-teman di sini bahwasannya relasi itu penting karena kita hidup harus bersosialisasi. Iya. Berarti emang orang-orang di sekitar kita itu memberikan banyak dampak gitu ya. Kalau misalkan ada kalimat yang mengatakan kalau misalkan kita berteman sama orang yang bau jualan parfum, ya kita juga bakal tercium juga wanginya gitu ya. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi buat kalian di sana silakan kita boleh aja
mencari teman yang circle-nya bagus untuk kita semua, terus memberikan banyak dampak positif untuk kita semua, seperti itu. Betul, karena pengalaman Sakti sendiri teh mengenai keterampilan hidup. Sebenarnya Sakti dulu memang bingung dan blunder banget mengenai keterampilan. Saya tuh bingung, keterampilan aku tuh apa gitu tuh. Iya. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari, aku di bakat seni nggak ada, di bakat literasi nggak ada, di bakat... Jadi bingung gue. Gue bingung kayak memang kayak apa ya, apa ini yang harus aku kembangkan? Sama, tadi dulu juga Kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi sekarang itu mulai melihat bahwasanya dunia media sosial, dunia digital, teknologi itu semakin canggih, bahwasanya melihat dunia itu luas gitu. Benar. Kita berbicara aja salah satu keterampilan gitu. Oh, kenapa gue nggak kembangin aja gitu. Benar. Nah, apalagi sekarang kan banyak banget kayak misal contohnya teman-teman kayak teman-teman sekolah ataupun anak-anak SMA, SMP itu udah mulai kayak dia pinter ngomong atau followersnya banyak, itu salah satu keterampilan, bisa endorsement, bisa salah satu promosi ataupun menjadi model-model photoshoot. Nah, itu juga menghasilkan salah satu keuangan jajan kali ya Teh ya. Iya, daripada minta duit terus kan sama Ke orang tua, bisa betul. memanfaatkan sosial media dengan baik Betul. juga, itu perlu dicontoh juga untuk kita semua ya, jangan nyontohnya yang tidak. Betul. Karena itu salah satu pengembangan karakter diri kita, bahwasanya kita tuh harus kemana, dibawa kemana arahnya. Ketika kita sudah besar, ketika kita sudah dewasa, bahwasanya dewasa bukan diukur dengan usia, Betul. tapi dewasa juga diukur dengan perilaku dan attitude kita. Karena Sakti juga menanamkan bahwasanya ada 4 yang namanya BEST gitu, behavior, energetic, smart, and talented. Di mana behavior ini adalah suatu perilaku, energik itu selalu menebarkan keceriaan kepada setiap orang, smart itu adalah itu relatif bagaimana cara kita untuk berpandangan, berbicara serta berpendapat dengan orang lain, dan talented ini bakat ini bukan sarana kita kayak mengembangkan salah satu yang bakat kita seni, bukan, tapi bakat terpendam kita kayak misal contohnya public speaking, kayak contohnya kita juga nyanyi dan sebagainya, itu salah satu menerapkan pedoman itu. Kayak gitu. Perlu sih, itu perlu disebarluasin ke semua remaja sih, 4 itu tadi. Betul. Ya. Kita berlomba-lomba juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga. Kita nggak bisa nge-stuck di zona ternyaman kita. Kita harus keluar dari zona ternyaman kita untuk mengembangkan atau mengupgrade diri kita. Ya. Betul. Karena gini Teh Putri, Sakti sering banget dapet kayak, bukan chat sih sebenarnya, kayak ih apaan sih jadi kayak gitu, pencitraan doang ya. Terus kayak banyak banget yang kayak ngomongnya itu pencitraan doang, ngapain sih kerjanya cuma photoshoot doang, cuma pajangan doang. Sebenarnya itu bukan hanya seperti itu Teh Putri, tapi kita tuh bukan hanya pencitraan, tapi membentuk citra diri, bagaimana kita yang tadinya belum baik menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Terkadang persepsi orang tuh beda-beda ya Teh ya. Netizen itu banyak banget gitu ya. Kita nggak bisa maksain semua orang suka terhadap kita, semua orang tidak suka terhadap kita. Gitu. Nggak apa-apa. Dan untuk netizen di sana nih, nggak apa-apa, silahkan kalian mau berpikiran seperti apa. Tapi kita di sini sebagai salah satu memberikan contoh yang terbaik juga untuk remaja-remaja di luar sana. Dan kalian juga bisa memberikan contoh dari hal yang kecil dulu deh. Betul. Jangan langsung ke yang tinggi, mungkin takut jatuh dan jadi yang kecil dulu betul. Deh. Gitu. Betul. Karena hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang bisa kita capai gitu. Apalagi nanti yang terbesar pasti kita capai juga. Nah, Sakti nih, tadi sudah membahas bagaimana life skill itu kita harus kembangkan, terus juga jadi remaja yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih. Gimana sih cara untuk mengajak remaja-remaja di luar sana untuk gabung ke kita atau ke circle yang lebih baik lagi, atau untuk suatu organisasi yang untuk tujuannya untuk mengembangkan si life skill itu? Betul. Contohnya seperti apa? Ajakannya tuh. Contohnya adalah gampang banget Teh Putri. Yang pertama adalah self love ya, cinta diri sendiri. Karena ketika kita sudah cinta diri sendiri, kita bisa membuka bahwasannya adalah diri kita tuh punya apa. Diri kita tuh mengevaluasi ya. Ketika kita cinta, bahwasannya kita juga bisa mengembangkan diri kita itu yang lebih jauh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ajakan untuk teman-teman semuanya adalah jangan pernah merasa kita tidak bisa apa-apa. Karena setiap orang mempunyai keunikan sendiri dan itu menjadi cita dan ciri khas
kita sendiri. Bahwasanya sakti seperti ini ya sudah seperti ini. Tapi ketika konteksnya itu baik untuk kedepannya, memang itu yang harus kita kembangkan. Kayak gitu, jangan pernah malu, jangan pernah kita membanding-bandingkan dengan orang yang lain. Karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Kita bukan hidup berkompetisi, tapi bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri, berproses yang menjadi lebih baik lagi. Karena itu adalah salah satu hal yang sulit. Ketika kita berbicara seperti ini, sakti juga bukan sepatah kata, dua kata berbicara itu dengan gampang, dengan gamblang, dengan mudah. Tapi dengan melalui sebuah proses, dan inilah yang terjadi. Bahwasannya proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. 2018 saya tidak bisa menjadi apa-apa, tapi saat ini dan nanti untuk kedepannya itu adalah sebuah pencapaian yang nantinya akan teman-teman dapat dan raih. Pokoknya jangan patah semangat walaupun banyak banget faktornya ya Teh. Ada faktor keluarga, faktor sosial, faktor finansial, dukungan. Banyak banget yang menghambat kita semua, yang menjadi pressure, tekanan bagi diri kita untuk tidak aktif, tidak produktif. Tapi bukan itu menjadi penghalangnya teman-teman semuanya. Bagaimana caranya kita untuk cinta diri sendiri, dan kita juga bisa mengembangkan salah satu keterampilan yang kita punya dan kita miliki. Itu sih yang kita harus tanamkan. Berarti ya aku juga tahu Sakti dari 2018 seperti apa, 2019 seperti apa. Ini progresnya juga cepat banget karena emang Sakti disekelilingi banyak orang yang memberikan motivasi yang baik juga untuk Sakti ya. Alhamdulillah. Dan tadi nomor 2 itu banyak sekali digandrungi oleh remaja loh. Kebanyakan orang remaja tuh bilang, insecure, aku mah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Betul. Padahal dia tuh, setiap orang itu punya kemampuan tersendiri ya. Betul sekali Teh Mempunyai Putri. bakat, tapi mungkin di luar sana masih banyak remaja-remaja yang sayangnya belum bisa mengembangkan bakatnya lebih baik lagi. Tapi untuk teman-teman di sana yang sekarang masih insecure atau masih malu gitu untuk mengeluarkan bakatnya, ayo bangkit, kita bisa, kita tidak perlu malu, kita harus tunjukin apa yang kita punya. Ya. Betul. Dan tentunya Teh Putri, kita juga nggak perlu malu menjadi orang Indramayu, karena kita juga bisa membuktikan bahwasanya orang Indramayu punya banyak prestasi, pencapaian-pencapaian yang bisa itu capai sampai go provinsi, go internasional juga, go nasional juga, itu penting banget. Iya, kebanyakan orang yang kalau misalkan udah kayak saat ini udah melalang buana di mana-mana gitu, pasti lupa sama daerahnya ya nggak sih? Tapi Sakti enggak dong, nggak gitu dong. Tetap di Indramayu, bangga ada di Wondermayu ya. Bangga ada di Wondermayu. Saya juga bangga, dan semua kalian di sana sebagai warga Indramayu dan warga-warga manapun harus bangga terhadap daerahnya ya. Betul. Oke, tapi kita berbicara tentang role model nih. Kita juga Sakti punya role model nggak? Atau sesuatu atau orang yang bisa dijadikan sebagai contoh atau motivator dari Sakti? Ada. Siapa tuh? Motivator Sakti sendiri adalah berkiblat pada pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke, kenapa tuh? Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? Ada. Karena dari Ki Hajar Dewantara tersebut mempunyai filosofi yang mendalam menurut Sakti pribadi. Karena di situ tertuliskan bahwa filosofinya Ingarso Sumturudo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan kita memberikan suatu teladan, di tengah kita memberikan suatu dorongan, dan di belakang kita memberikan suatu semangat motivasi tertinggi. Bahwasannya adalah Ki Hajar Dewantara menanamkan bahwasannya di sini kita tetap menjadi suatu teladan, di belakang harus menjadi dorongan, Tutwuri Handayani. Jadi Sakti benar-benar menginspirasi, menjadi role model di situ. Bahwasanya menjadi seorang public figure bukan hanya kita pandai berbicara, bukan, tapi bagaimana cara kita untuk berdampak di situ. Malah kita malu sih kalau misalkan kita bisa berbicara seperti ini bla bla bla, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan ke diri kita sendiri. Gitu. Nah, itu dia yang menjadi persoalan Teh Putri. Itu kebanyakan Sakti sendiri sering banget mengevaluasi diri gitu ya, bahwasanya kayak aku udah bener belum sih gitu. Saya bener-bener banyak banget kayak diundang kayak podcast ataupun nanti di siaran TV dan sebagainya, dan itu kayak aku udah bener belum sih? Aku udah kayak sebenarnya udah layak belum sih? Nah, itu sering banget terpikirkan, overthinking di situ. Nah, ternyata memang sangat sulit Teh Putri. Sangat sulit banget. Evaluasi itu perlu juga. Evaluasi itu perlu juga. Karena memang di media sosial ataupun dimanapun itu berada, kita harus benar-benar bisa membatasi diri kita.
gitu. Baik itu kita di pertemanan, kita di kerjaan, karir dan keluarga gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Udah ya, sudah selesai ya. Iya, udah selesai. Kamu bentar lagi mau selesai. Betul. Ya benar sekali, kita harus bisa menempatkan posisi kita di mana gitu ya. Betul. Masih dengan role model nih, Dek. Nah, untuk remaja-remaja di sana mungkin pasti harus tahu dong, harus punya juga role model yang memberikan inspirasi yang motivasi baik, ya. yang baik juga. Karena kebanyakan remaja-remaja sekarang cari role model yang penting apa sih? Ganteng, cantik. Yang terus penting kayak yang penting, hits ya. Iya, hits gitu. Sebenarnya kayak itu harus dikesampingkan terlebih dahulu deh. Kita harus cari role model yang kayak bener-bener memberikan motivasi, kayak ayo kita harus bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Bisa juga nih Sakti sebagai role model juga untuk remaja-remaja Indramayu khususnya ya. Sakti yang tadinya tidak bisa apa-apa, kita contoh, oh Sakti sekarang karena banyak belajar, bisa ngomong di kesana kesini, terus bisa ngikutin acara-acara apapun itu di Indramayu. Jadi untuk kalian bisa contoh juga nih salah satu role model kita, Sakti Bangasti Satori gitu ya. Salah satunya juga memang kita sangat sulit gitu. Tapi bukan berbicara persoalan persulitan. Tapi yang sulit itu adalah rehan. Begitu Syah. Betul, bukan itu ya. Yang lagi viral ya. Yang lagi viral, tapi memang digandrungi para remaja-remaja sekarang adalah yang lagi viral yang lagi trending news gitu ya. Gak apa-apa kita cari di salah satu aplikasi yang lagi viral itu apa, tapi kita bisa ambil dulu hikmahnya ya. Iya, ambil dulu yang mana yang baik ya untuk ditiru gitu. Betul. Kan. Jangan yang jelek kita tiru, kita lebih buang aja deh gitu ya. Bener banget, karena memang itu sangat sulit banget ketika kita berbicara mengenai mana sih role model kita yang harus kita ikut. Apalagi di Indramayu sendiri kan banyak banget nih para remaja yang suka kayak pengikut-pengikut yang ke barat-baratan, Korean kayak itu tuh. Memang itu adalah salah satu role model, tapi kita ambil sisi positifnya di situ. Benar-benar, nggak apa-apa, masih bisa kita itu juga, tapi kita sesuai tadi yang omongin Sakti itu kita ambil sisi positifnya. Kalau misalkan ada remaja yang aku tuh pengen loh jadi role modelnya teman-teman aku, itu sebenarnya bagus nggak sih? Bagus ya? Karena dia punya niat yang baik. Iya, punya niat yang baik. Terus mungkin karena dari niat itu si remaja ini pasti akan mengembangkan dirinya gitu. Betul. Akan memberikan contoh yang baik juga untuk teman-temannya. Dan buat teman-teman di sana juga yang ingin memberikan contoh yang baik atau menjadi role model untuk teman-temannya, mari kita belajar bersama. Jangan malas untuk belajar lebih baik. Betul. Karena belajar itu sepanjang hayat. Kayak gitu. Tidak ada kata kita udah kelar kuliah, kita udah kelar sekolah, kita nggak belajar. Tapi dalam keluarga, dalam kehidupan pun kita belajar. Gitu. Di sini pun kita belajar. Belajar tanpa henti. Belajar teman-teman, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ibaratnya ya. Ibaratnya. Nggak akan putus kita walaupun udah tua atau gimana pun. Yang namanya belajar atau ilmu itu kita harus cari gitu ya. Sebenarnya aku masih mau banyak cerita juga tentang kamu. Sudah lama juga kita tidak bertemu. Apalagi teman-teman di sana kan baru kenal juga ya. Ada beberapa yang baru kenal. Terus karena emang keterbatasan waktu ya. Betul banget. Kita juga nantinya bisa dong bertemu lagi. Kita bisa membahas, mengupas semua tentang remaja, tentang pendidikan, tentang life skill, dan tentang yang lainnya juga bisa. Berarti mau dong kalau bisa diundang lagi di Penerbit Adab. Waduh, boleh banget nih. Boleh dong, karena emang Sakti kan banyak sekali kegiatannya di luar sana. Tapi untuk teman-teman di sini, khusus teman-teman Penerbit Adab, Sakti bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, untuk memberikan banyak informasi, memberikan banyak statement dia tentang remaja gitu khususnya. Oke Sakti, mungkin lain kali kita akan berbicaranya akan lebih panjang lagi ya Sakti ya. Betul Putri. Mungkin kali ini aja video dari kami ya tentang pembahasan tentang remaja, life skill dan role model. Tenang aja, masih banyak video-video yang akan kita tayangkan tentang remaja juga. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Boleh nih di komen. Mau komen apa Ti? Coba kasih pertanyaan untuk teman-teman di sana. Komennya untuk pertanyaan teman-teman semuanya adalah jangan lupa untuk sharing terus ya. Komen di bawah ini sebaik-baiknya. Karena kita adalah sebaik-baiknya manusia, kita yang memberikan manfaat untuk orang lain. Betul sekali. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu dong Ti. Dadah.
Dadah.